Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran terkait materi siklus APBD pada tahapan pertanggungjawaban. Nah, jadi pada materi ini terdapat 5 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang kedua, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD. Lalu yang ketiga ada mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu yang keempat ada laporan keuangan pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada pokok bahasan terkait review artikel mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, jadi sebelum masuk ke pokok bahasan, terdapat sedikit penjelasan mengenai siklus APBD pada tahapan pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban merupakan sebuah bentuk dalam melaporkan pelaksanaan dari suatu proses atau kegiatan yang telah berjalan. Nah, fungsinya adalah sebagai bentuk dari bahan evaluasi terhadap semua proses pelaksanaan, khususnya pelaksanaan APBD untuk kebaikan ke depannya. Nah, menurut Nurkolis dan Kosaini 2019 dijelaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang setelah dilakukannya proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan rancangan APBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, lalu penetapan menjadi APBD, dan yang terakhir ada pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Nah, selain itu, dari sisi normatif, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam suatu rangkaian yang dilakukan mulai dari prosedur pengawasan yang akan dilaksanakan oleh beberapa instansi yang mempunyai suatu fungsi dalam pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga DPRD. Nah, jika mekanisme pertanggungjawaban ini dikaitkan dengan konteks hukum administrasi negara, maka dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan agar terwujud pemerintahan yang lebih baik dan berjalan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Sekian penjelasan umum terkait pertanggungjawaban. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, jadi secara umum terdapat mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diterapkan dalam beberapa tingkatan yang akan disusun dan dilaksanakan. Nah, ada dua. Yang pertama yaitu mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan pada tingkat daerah dengan beberapa prosedur seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah akan membuat laporan keuangan pelaksanaan APBD, lalu Bendahara Umum Daerah nantinya akan membuat suatu laporan arus kas pemerintah daerah. Lalu tahapan yang ketiga yaitu Gubernur, Bupati, atau Wali Kota nantinya akan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. Lalu yang keempat, laporan tersebut akan disampaikan gubernur atau bupati atau wali kota selaku wakil pemerintah dalam pengatasnamaan kepemilikan kekayaan daerah kepada BPK yang dilakukan selambatnya pada 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan tahapan yang terakhir yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan yang telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang kedua yaitu mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan pada tingkat BPK. Nah, pada tingkat BPK ini, BPK akan terus melaksanakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD yang nantinya BPK akan membuat ikhtisar dari hasil pemeriksaan tersebut. Dan juga akan melaporkan kepada lembaga perwakilan terkait hal tersebut. Lalu laporan dari hasil pemeriksaannya akan dijelaskan dengan bersifat terbuka atau umum.
Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD. Nah, terdapat beberapa tahapan terkait mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang telah dilakukan oleh DPRD, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama, kepala daerah akan menyampaikan suatu rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran tersebut berakhir. Lalu selanjutnya yaitu laporan keuangan sebagaimana seperti yang dimaksudkan pada ayat 1 akan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang akan diserahkan bersamaan dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. Dan prosedur yang terakhir yaitu kepala daerah atau DPRD akan membahas suatu rancangan peraturan daerah APBD hingga nantinya peraturan daerah tersebut disetujui oleh kepala daerah dan juga DPRD. Baik, sekian. Jadi kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi terdapat beberapa tahapan dalam mekanisme pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 mengenai pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan mengenai rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang antara lain sebagai berikut. Nah, jadi prosedur yang pertama yaitu rancangan peraturan daerah provinsi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan juga rancangan peraturan gubernur mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan oleh gubernur selama paling lambat 3 hari kerja yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Lalu prosedur yang kedua yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi dan juga rancangan peraturan gubernur sebagaimana yang telah dimaksudkan pada ayat 1 dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk dievaluasi. Lalu yang ketiga yaitu hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada gubernur paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya anggaran tersebut. Lalu prosedur selanjutnya yaitu jika Kementerian Dalam Negeri menyatakan sebuah hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan juga rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan perpu yang lebih tinggi, maka gubernur dapat menetapkan rancangan peraturan daerah dan juga rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Lalu selanjutnya, dalam hal Kementerian Dalam Negeri menyatakan sebuah hasil evaluasi dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan juga rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bertentangan dengan kepentingan umum dan perpu yang lebih tinggi, maka gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lambat 7 hari kerja. Nah, prosedur yang terakhir adalah jika evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, lalu gubernur tetap menetapkan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan juga rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, maka Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan peraturan daerah dan juga peraturan gubernur tersebut. Baik, sekian terkait pokok bahasan yang ketiga. Kita beranjak ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, jadi dalam laporan keuangan pemerintah daerah ini kita akan membahas tujuan dan fungsinya dan juga bagian-bagian laporan yang termasuk dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi tujuan dan fungsi laporan keuangan bagi pemerintah yang pertama yaitu memberikan suatu informasi yang akan digunakan dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Lalu yang kedua yaitu sebagai bukti dari pertanggungjawaban dan pengelolaan dalam keuangan pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah dapat memberikan suatu informasi yang akan digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan juga kinerja operasional. Baik, selanjutnya yaitu terdapat beberapa laporan-laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, jadi terdapat 7 laporan yang termasuk ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, jadi laporan realisasi anggaran ini merupakan suatu laporan yang menyajikan beberapa informasi terkait realisasi pendapatan belanja, transfer, defisit, pembiayaan, dan sisa-sisa pembiayaan anggaran yang masing-masing akan dibandingkan dengan anggaran sebelumnya dalam satu periode. Lalu yang kedua yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Nah, jadi laporan perubahan saldo anggaran lebih ini merupakan suatu laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan juga entitas pelaporan yang menyusun suatu laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga yaitu neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang digunakan oleh suatu entitas atau perusahaan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan bisnis yang akan mencatat mengenai informasi terkait aset, kewajiban, dan juga ekuitas dari pemegang saham pada periode waktu tertentu. Lalu yang keempat yaitu laporan arus kas atau LAK. Nah, jadi laporan arus kas ini adalah laporan yang menyajikan informasi terkait pencatatan keuangan secara terperinci mengenai jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam penyusunan laporan arus kas ini juga disusun dengan dua metode, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Dalam metode langsung, penyusunan laporan arus kas akan disusun berdasarkan buku kas atau bank yang ada dan pada dasarnya hanya mencantumkan jumlah dari total penerimaan dan pembayaran kas selama periode berjalan. Lalu metode tidak langsung yaitu penyusunan laporan arus kas akan disusun atau dilaksanakan dengan menggunakan beberapa penyelesaian terlebih dahulu seperti melakukan menyesuaikan terhadap laporan laba rugi dengan balance sheet atau rekonsiliasi antara laba yang akan dilaporkan dalam satu periode. Yang kelima yaitu laporan operasional.
Nah, laporan operasional atau LO merupakan suatu laporan yang akan menyajikan suatu informasi yang berkaitan dengan seluruh kegiatan operasional keuangan dari entitas pelaporan yang informasinya terdapat dalam pendapatan, beban transfer, dan juga defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang akan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu yang keenam ada laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang artinya suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi penting yang dapat disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan peningkatan atau penurunan dari aktiva bersih selama periode tertentu atau periode bersangkutan yang berdasarkan pada prinsip pengukuran. Lalu yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, jadi CALK merupakan suatu laporan keuangan yang menyajikan suatu informasi mengenai penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera di dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Baik, sekian terkait laporan keuangan pemerintah. Materi terakhir, pokok bahasan terakhir yaitu review artikel terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, jadi adapun artikel yang saya ambil sebagai review dari artikel dalam materi ini adalah berjudul Analisis Kriminologi Korupsi Anggota DPRD Sumatera Utara terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam studi kasus korupsi anggota DPRD Sumatera Utara. Nah, penulis dari artikel ini adalah Santoso, Marzuki, dan Nelvitia Furba. Nah, artikel ini tercantum dalam jurnal ilmiah Metadata pada tahun yang diterbitkan pada tahun 2021 dan pada halaman 638 sampai dengan 650. Baik, adapun tujuan penelitian artikel ini adalah untuk menganalisis kriminologi pada bentuk korupsi yang telah dilakukan oleh anggota DPRD Sumatera Utara terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang artinya melakukan pendekatan mengenai apakah undang-undang, asas, dan konsep hukum yang dapat mendukung peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya korupsi yang telah dilakukan oleh anggota DPRD Sumatera Utara. Lalu adapun sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder, yang dimana hasilnya merupakan kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang diantaranya seperti bahan hukum primer, sekunder, dan juga hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pada artikel ini adalah studi dokumen, yang artinya melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Lalu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang artinya sebuah upaya yang dilakukan dengan mengkoordinir data, mengorganisasikan data, memilah-milah data, dan menjadikan data tersebut satu satuan yang nantinya dapat dikelola lebih lanjut. Baik, adapun pembahasan pada penelitian artikel ini yang membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai bentuk korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumatera Utara terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014, yakni adalah sebuah suap.
Lalu yang kedua, pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam perspektif kriminologi yang merupakan suatu tindakan pidana korupsi atau merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi program pembangunan. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ideal dalam perspektif kriminologi, yakni dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal dan non-penal. Nah, jadi upaya penal ini merupakan upaya yang dilakukan dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku korupsi, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai penjatuhan keputusan terhadap terdakwa. Dan upaya non-penal dilakukan dengan membangun budaya anti korupsi melalui sanksi sosial dan pendidikan anti korupsi sejak dini dengan memasukkan program pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan terkait siklus APBD pada tahapan pertanggungjawaban. Jika ada hal-hal yang masih belum dimengerti, bisa di-keep dan kita diskusikan pada perkuliahan penganggaran sektor publik nanti. Sekian dan terima kasih.